Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kasih sayang dengan submateri kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam serta dapat menunjukkan perilaku kasih sayang. Nabi Yakub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki saudara kembar yang bernama Is. Ketika usia Nabi Ishak alaihissalam telah lanjut, sehingga penglihatan dan pendengarannya kurang baik, sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk merawat dan melayani kebutuhan Nabi Ishak alaihissalam setiap hari. Pada suatu hari, Nabi Yakub alaihissalam dimintai oleh ibunya menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam pun melaksanakan dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau berkata, semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja. Meskipun saudara kembar, hubungan Is dan Nabi Yakub alaihissalam kurang rukun. Padahal Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi saudara kembarnya itu. Akan tetapi, Is membenci Nabi Yakub alaihissalam karena ia merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayahnya. Dimanja dan dicintai oleh ibunya, apalagi setelah tahu ayahnya mendoakan Nabi Yakub alaihissalam. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Bahkan, ia juga mengancam Nabi Yakub alaihissalam akan membunuhnya agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui hubungan Is dan Nabi Yakub alaihissalam tidak harmonis, Nabi Ishak alaihissalam sebagai ayah menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk pergi berhijrah ke A'raf, ke rumah pamannya. Nabi Yakub alaihissalam pun menuruti perintah ayahnya. Dengan perasaan kasih sayang kepada Ais dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meminta izin untuk meninggalkan rumah. Ia pun pergi secara bersembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Israfil, yang artinya berjalan di malam hari. Paman Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang yang dermawan. Melihat perilakunya yang terpuji tersebut, Nabi Ayub alaihissalam pun menirunya dan beliau pun menjadi seorang yang dermawan.
Pada suatu malam, Nabi Yakub alaihissalam bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan yang soleh, dan bumi ini akan menjadi miliknya dan keturunannya. Nabi Yakub alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umatnya di daerah Kan'an untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Melihat perilaku terpuji Nabi Yakub alaihissalam, pamannya pun menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putrinya. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Selain dari putri pamannya, Nabi Yakub alaihissalam pun menikah dengan wanita lain. Nah, dari keempat istrinya itulah Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 putra yang kelak akan melahirkan beberapa keturunan dari kaum Bani Israel. Begitulah anak-anak cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Adapun hikmah atau kebaikan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah 1. Kita harus beri perilaku kasih sayang kepada sesama, baik itu keluarga, teman, guru, dan bahkan kepada orang yang membenci kita. Walaupun seseorang itu membenci kita, akan tetapi kita harus tetap menunjukkan perilaku kasih sayang. Kedua, kita harus senantiasa menuruti nasihat yang baik. Meskipun menuruti nasihat itu berat, akan tetapi jika demi kebaikan kita harus tetap berusaha melaksanakannya. Rela berkorban demi kebaikan, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam yang meninggalkan keluarganya demi kasih sayang kepada kakaknya dan orang tuanya. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik dengan saudaranya, maka Nabi Yakub alaihissalam meninggalkan rumah dan berhijrah ke padang A'raf. Selanjutnya adalah kita harus meneladani perilaku-perilaku yang baik, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam meneladani pamannya yang bersifat dermawan, sehingga dirinya pun menjadi seorang yang dermawan. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, Nabi Yakub alaihissalam adalah keturunan Nabi. Pertanyaan kedua, Nabi Yakub alaihissalam, paman Nabi Yakub alaihissalam bernama ... Pertanyaan ketiga, bagaimana bunyi doa Nabi Ishak alaihissalam untuk Nabi Yakub alaihissalam? Pertanyaan keempat, mengapa kita harus memiliki rasa kasih sayang? Jelaskan. Pertanyaan yang kelima, sebutkan keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video dari Bu Guru ya. Jangan lupa anak-anak, dukung terus channel Bu Guru. Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.